الوعد الأمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب الجزاء لسيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. تبارك الآية بسم الله الرحمن الرحيم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وقال الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبنا الكريم. Hadratul hadirin jamaah riungan majlis taklim hadhil makan mubarak. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sudah tidak terasa memasuki di tahun baru 2022 dengan segala penuh harapan mudah-mudahan di tahun ini hingga pertumbuhan serta perkembangannya ke depan dengan berkat rahmat Allah, syafaatul ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan kebahagiaan mahdigai dunia maupun dengan berkah akhirat penuh dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini saya akan menjelaskan tentang pintu atau kunci surga. Sebab yang namanya kita ibadah ini berharap mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam, amaliyah yang kita kerjakan, pahala yang kita dapat mudah-mudahan ditempatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala bimahligai singgasana yang mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani miftahil jannah wa ma'na la ilaha illallah. Faslun bermula ini suatu fasal fi bayani di dalam menceritakan, memaparkan, menjelaskan miftahil jannah, yaitu yang menjadi kata kunci. Kan segala sesuatu permasalahan kalau ketemu kata kuncinya kan enak bu ya. Jadi ringan, harapan pun jadi pasti. Tidak terombang-ambing oleh angan-angan, tapi pasti. Fi bayani miftahil jannah wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Di dalam menceritakan tentang kunci surga. Pengendau Gusti Allah Azza wa Jalla, udkhulu jannati bi rahmati. Masuklah kalian semua wahai hamba-hamba Allah alladzina amanu wattaqau, yang terlibat iman dan takwa. Fi jannati, dalam syurganya aku, bi rahmati, melalui rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah ini kita cari lagi. Kok bolehnya kita masuk ke surganya Allah dengan rahmatnya? Lantas kita korek, kita cari rahmat itu yang seperti apa? Lawan kata rahmat adalah azab, atau lawan kata azab adalah rahmat. Azab itu bukan derita dalam bentuk fisik,
seperti badan kita tercoba cabai ya, dengan benda tajam atau lain sebagainya. Bukan. Termasuk rahmat itu bukan seperti keindahan secara fisik. Pengendauh Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu jannati bi rahmati, masuklah kalian semua di dalam surganya aku bi rahmati, dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah itu? Al-Quran pun menerangkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya adalah kami mengutus engkau ya Muhammad. Ya kami mengutus kepada engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, untuk dijadikan rahmat atas seluruh makhluk Allah. Berarti hubungan surga di antara kita sebagai hamba Allah tiada lain adalah isbatnya melalui Rasulullah. Isbatnya adalah hubungan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa harus melalui pintu Rasulullah? Ibu-ibu, bapak-bapak, benar. Makhlukul masyaallah adalah ciptaan Gusti Allah. Tapi manakala kalau kita ibadah untuk menemukan perkara hak dalam ibadah yang kita lakoni siang, pagi, sore, malam, itu konsepnya tidak boleh lepas dengan Rasulullah. Karena apa? Karena bagi Allah dilam mahali wala mukhassis. Allah berada namun tiada menempat, tidak di mana-mana. Allah bukan merupakan sesuatu yang diandai-andaikan, diumpamakan, dibagaikan, dimisilkan sepertinya, tidak. Untuk melakukan seperti itu kita kebingungan. Menyembah kepada Tuhan yang disembah, tapi kita bingung. Nggak ada rupa, nggak ada wujud, nggak ada bentuk, nggak ada ciri. Ya. Tapi kita berharap ibadah kita ini diterima oleh Gusti Allah. Untuk bisa diterima ibadah kita kepada Gusti Allah harus melalui rahmatan lil, yaitu Rasulullah. Sebab kalau nggak dijelasi bapak-bapak tentang perkara isbat risalah di Muhammad yang Sayyidul Wujud, biar kata usia kita sudah di atas puluhan, biar kata umur kita udah ada hitungan, kalau kita nggak ngerti tentang ini bapak-bapak, biar kata kita hafal Quran, biar kata kita pasti dalam baca Quran, itu ibadah kita nantinya sia-sia. Ya. Kalau menurut pandangan umum sudah benar. Wah, cakep, rapi, bagus. Kalau dalam pandangan umum manusia di sekitar kita. Tapi kalau dilihat dari pandangan kacamata ilmu, justru kita ini banyak keliruan. Makanya timbul banyak umur hidup nggak lepas dengan ngaji. Itu pun atas perintah Nabi, bukan perintah atas pembesar negara, tapi perintah atas kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali, karena untuk bisa memasuki area surganya Allah harus melalui rahmatnya. Tegasnya dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini
Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menerangkan dengan kalimat miftahul jannah la ilaha illallah. Allah perintah makhluknya masuk surga dalam rahmatnya, yaitu ketemunya kita dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah pun mengembalikan untuk bisa masuk ke arahnya itu pun harus pakai kunci. Kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Nabi, inni taraktu fikum amrayni kitabullah was sunnati. Sering ini hadis kita dengar ya, dari lisan ucapan para kiai, para guru, para asatidz, majelis-majelis ilmu sering dan berulang kali terucap dan kita dengar. Kalimatnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi dan Nabi akan bicara, ini taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan dua pusaka, aku tinggalkan dua kalimat. Taraktu fikum amrayni kitabullah wa sunnati wa idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua kalimat yang sakti ini sekalipun bahasanya kitabullah wa sunnati, tapi itu najas. Makna hakikatnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kalau kita praktekkan, orang mau nikah baca Quran sama hadis apa baca syahadat? Syahadat. Orang mu'alaf mau masuk muslim atau muslimah ya, bagi wanita, itu pun notabene harus dengan dua kalimat syahadat. Ini katakan, ini taraktu fikum amrayni kitabullah wa sunnah. Kalau kamu pegangan bahasa kitabullah itu adalah Al-Quran, kenapa Nabi gak langsung aja ngomong ini taraktu fikum amrayni Al-Quranul Karim wa sunnati. Tapi Nabi nggak ngomong begitu. Bicaranya kitabullah. Bahasanya kitabullah wa sunnah. Berarti menyimpan makna bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua perkara dalam bentuk kalimat ucapan yang dijadikan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad buat kita selaku umat itu sebagai ajian sakti mandraguna. Sampai-sampai surga pun tidak lepas dengan kuncinya, dan kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Kebanyakan masyarakat kita muslim, sekalipun dalam bahasa ucapannya la ilaha illallah, termasuk langkah untuk dikaji, termasuk langkah untuk tadabburan bil makna, termasuk langkah untuk ditelusuri tentang perkara makna dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langkah jarak. Sedangkan hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyatakan afdhalul zikri zikrul khafi. Baik bagus utamanya nilai zikir yang dipergunakan atas umat Rasulullah itu adalah zikrul khafi. Jadi zikrul khafi itu bukan bahasa kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya zikir zahar.
kalau dipakai dalam bentuk tahlilan, adanya kematian di kuburan, ya kan, maupun selamatan. Tapi kalau zikrul khawfi ini adalah zikir yang kalimatnya la ilaha illallah, tapi memiliki kandungan makna yang luas. Contoh, misalnya kita duduk, berdiri, jalan, nikmat mendengarkan sesuatu dan berupa suara, nikmat melihat sesuatu dan lain sebagainya. Kalau kita alihkan dalam zikrul khawfi, itu harus goyang, jangan dikira. Kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus nggak goyang, nggak heboh. Ada bentuk keramaian, tapi tidak ada tokohnya. Heboh nggak? Nggak heboh. Tapi adanya keramaian, ada tokohnya. Heboh. Zaman saya masih kecil dulu, kalau di Sumatera ada pentas dari Soneta Group Haji Omar Irama. Kan pawai itu, itu ramai itu kampung saya. Sejaman itu melihat sosok penyanyi dangdut Haji Roma Irama di dalam pentasnya, tapi sebelumnya mengadakan satu acara pawai keliling. Itu ramai sejaman itu. Jadi ramai ada tokoh. Tapi kalau ramai nggak ada tokoh, nggak heboh. Contoh, ibu kan sering ke pasar kan, apalagi mau lebaran nanti. Kalau yang dibuka nih ya, karena berapa nggak PPKM lagi. Ramai tapi nggak heboh. Nah, oleh karena itu orang mengadakan kalimat zikir la ilaha illallah. Bukan nggak baik, nggak bagus, tapi diucapkannya kalimat la ilaha illallah dalam bentuk zahar dengan kalimat la ilaha illallah dalam zikrul khafif, nilai kandungannya jauh. Kalau nilai kandungan zikrul khafif itu bisa membolehkan dengan keadaan kita duduk, berdiri, melonjor, berbaring dan lain sebagainya dipakai zikrul khafif. La muharrik likulli syai', la muharrik illallah. Bisanya gerak dan diamnya kita tiada lain, ada yang menggerakkan. Tiada yang menggerakkan apa yang kita lakukan kecuali Gusti Allah. Jadi memang kita ini semua apa dan lain sebagainya sudah ditaksis oleh Gusti Allah. Makanya bapak-bapak, kita diingatkan dengan peristiwa sejarah. Ketika roh masih dalam satu kantong, roh masih dalam satu kantong, disebutnya kantong roh. Dari zaman Adam entah sampai puluhan, ratusan atau ribuan tahun ke depan, wallahu a'lam, itu Allah ciptakan jabatan wahidah. Allah ciptakan makhluk dalam rupa apapun, sekecil sebesar apapun, tidak berulang kali. Ketika roh-roh itu sudah diciptakan oleh Gusti Allah dalam bentuk spesies, roh itu ditanya, ya arwah alastu birabbikum, wahai roh yang disucikan oleh Allah, alastu birabbikum, adakah aku Tuhanmu? Itu dijawab, bala syahid, benar, anta rabbi wa ana abdu. Gusti Allah, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba. Ini kata sepakat, bukan kompromi, bukan musyawarah, tapi menjadi kata sepakat. Tiba-tiba regenerasi kehidupan manusia dari zamannya Adam dan Hawa sampai kehidupan kita sekarang ini. Makanya ketika bicara Adam itu diciptakan. Kalau Siti Hawa itu dijadikan, beda kalimatnya. Adam diciptakan, Hawa dijadi. Lantas regenerasinya sampai kita hingga nanti ke depan, tetap perkaranya kita ini bukan diciptakan tapi dijadi, supaya nggak keliru paham, ya.
kita dan regenerasi ke depan ini disebutnya dijadikan. Ketika roh masuk ke rahim sang istri atau sang ibu pada usia 44 bulan, dalam hitungan 4 bulan itu roh ditiupkan, masuklah ke dalam rahim sang ibu. Ketika si orok atau si janin dalam rahim sang ibu pada waktunya keluar nggak itu? Ada yang melalui medis dengan cara disesar, ada yang melalui proses alami, dukun beranak lah bahasa kita. Ya. Lantas bagaimana lahirnya ini? Ya. Nah, orok lahir itu membawa indera nggak itu? Bawa indera mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Setiap kelahiran, baik dari masyarakat kita Indonesia atau di luar Indonesia, entah China, entah Arab, entah Eropa, pasti yang namanya kelahiran membawa indera. Indera itu ada di badan kita. Yang terbanyak adalah di bagian kepala nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 berikut kaki. Ya. Ketika lahir membawa indera, setiap kelahiran membawa indera, itu oleh Gusti Allah disertai 4 perkara. Pertama hawa, kedua nafsu, ketiga duniawiyah, kebutuhan, keempat syaitan. Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Siapapun yang lahir ke muka bumi dari keturunan raja kah, pejabat tinggi kan, orang-orang ahli politik kan, masyarakat konglomerat kan, atau rakyat jelata, setiap kelahiran yang membawa indera itu disertai 4 perkara. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Mari kita coba. Ini si orang lahir, apa iya digeletakin begitu aja? Kan dimandiin, dibersihin supaya kotoran yang melekat dari rahim sang ibu bersih. Kemudian diazankan, dikomatkan bagi kita yang muslim. Berarti pengaruh anak lahir di alam dunia ini sudah membawa 4 perkara. Reaksi Hawa membutuhkan diri dia untuk dibersihkan, dimandikan dan lain sebagainya. Ada nafsu, keinginan. Contohnya apa? Masa iya ini orang nggak disusuin, nggak ditetein mamanya, pasti disusu. Adapun sekalipun pakai susu kaleng atau yang lainnya. Yang ketiga, ini pasti butuh dulu. Masa iya itu anak ditelanjangin begitu aja, nggak dipakai otot, nggak dipakai pampers, nggak dipakai baju, nggak dibedong. Butuh dunia apa nggak ya? Bu, syaitannya apa nggak masuk juga? Nggak ikut serta, ikut serta. Contoh, dasar memang isu-isu gambreng. Si anu mah iya, anaknya udah lahir, tapi sayang ya, bapaknya nggak kemana, masih nggak kelihatan. Ya, setannya masuk ya, masuk. Orang kita ngitung duit aja orang motor, terpanis, lompat lewat, terbang. Ya. Jadi kelahiran dari siapapun makhluk manusia, entah dia raja, entah dia presiden, entah dia panglima, dalam berupa lahir membawa indera, diikut sertakan hawa nafsu syaitan dulu. Lepas nggak bisa, dibuang nggak bisa. Bagaikan bayang yang ngintil, dimatiin lampunya, bayangnya tetap ada. Karena gelap, nggak kelihatan. Dinyalakan, kelihatan. Itu pasti ngintil. Nah, supaya volumenya berkurang, supaya kadar kodarnya tidak menjadi hijau, maka untuk menghilangkan atau melerai, membuat suasana volumenya nggak terlalu tinggi, duduklah kita dalam majelis ilmu
untuk bisa mengkaji diri, membahas, memahami tentang struktur kalimat Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kalau nggak ketemu ke situ bapak-bapak, ya Allah ya Rabbi, ini dunia bapak-bapak. Nggak kecil, nggak tua, nggak muda, nggak aki-aki, ya. Barang melotot, apa nggak punya kepengen? Mata kita kan melotot ngeliat, apa nggak punya kepengen gitu? Tergantung hobinya, ya. Punya telinga mendengar sesuatu yang masih didengar, apa nggak kepengen juga kita? Lain. Suasana orang yang biasa ngibing, lagu-lagu, daun pulus, lalu udah goyang di kepalanya. Ya, ini dunia. Artinya perjalanan kehidupan manusia ketika hiduplah di dalam dunia disertai dengan indera, itu ada perkara yang mungkin yang tidak pernah kita rasakan. Lantas bagaimana cara melerainya? Duduk kita banyak mengaji bersama para ulama, pengetahuan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukam. Duduklah kita semua bersama orang-orang alim. Ini kalau bicara tentang orang alim, orang alim itu ada zuinal haq bil batil, ada juga zuinal batil bil haq. Seperti apa zuinal batil bil haq? Tidak sedikit di kehidupan keberadaan kita, orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, jadi wayang nggak ini nanti? Jadi wayang, nyaramahin orang, dang. Padahal hanya sebatas dia. Tapi kalau zuinal haq bil batil, itu menghias dirinya memang tawadu, menerapkan sistem keilmuannya tawadu. Ilmu yang dia tanam, ilmu yang dia pegang adalah umana Rasul, mengikuti titirahnya Rasulullah SAW. Nah, yang begini sulit ini cara kehidupan kita di era-era begini. Kalau dulu bagian jamur disebutnya benar banyak. Di era-era mulai kita sekarang itu termasuk barang langka. Bukan berarti karena barang langka kita malas nyari, jangan. Sebab perjalanan hidup kita setelah berlangsung di alam dunia, kita akan berlanjut ke alam akhirat. Apa nggak pernah kepikiran untuk memahami perjalanan hidup kita setelah di alam dunia? Apakah kita nggak kembali ke akhirat? Jadi patung kita nanti. Ya. Nah, ini harus kita pikirkan ini. Artinya konsep begini adanya di dalam majelis ini, bukan dalam berupa seremonial. Makanya pengendalian Kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukam. Teliti, pahami, korek apa yang diucapkan oleh lisannya orang alim. Dalam hal ini apa yang dibicarakan oleh orang alim buat kita sebagai masyarakat di sini? Kalaulah orang alim itu bicara tentang indahnya akhirat, mahliganya kehidupan setelah kematian, dengan membawa kalimat thayyibah, dengan membawa kalimat suci, itu adalah harapan kita. Ongkos perjalanan akhirat kita nggak tahu, terus ada yang ngebocorin, apa nggak enak ya? Coba kalau kita di akhirat mengerti akhirat tapi nggak ada yang ngebocorin, nggak ada yang ngejelasin, nggak ada yang nyampein, apa nggak kebingungan kita? Dianggap hidup dalam perkara apa yang kita nikmati ini seperti begini doang. Nggak punya duit kerja, dagang, usaha, badan sehat ibarat kata keluyuran sesuai apa yang kita inginkan, dan perjalanan yang lainnya. Dianggap hidup ini notabene seperti itu aja, bukan. Makanya setelah roh ditiupkan ke dalam rahim sang ibu, lahir dengan membawa indera, disertai dengan bayangan yang 4 hawa nafsu
Nah, disitulah Nabi turun. Dalam bahasa apa Nabi turun? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebelum orang ini nongol kalam dunia, udah dikasih rambu-rambu oleh Kanjeng Rasulullah. Arahkan ini orang ketika dia tumbuh lahir, jangan jauh dari ilmu. Ya. Si orang belum nongol, tapi ucapan Nabi sudah lepas nih. 14,5 abad yang lalu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangan dilepas. Bimbing, tuntun, arahkan untuk mengerti ilmu agama. Sebab kita hidup ini nggak lepas dengan agama. Bisanya kita hidup tidak lepas dengan agama karena apa? Karena agama menuntun, mengayomi, bahkan memastikan hidup kita di akhirat dalam keadaan aman, nyaman, selamat, berlimpah, loh, jinak. Dan sering kan kita ngeliat di YouTube itu sekian puluh tahun dibongkar kuburannya, mayatnya, jasadnya utuh. Sementara ada juga yang ngeremok, ya, ulang berulangnya remok, hancur, kayak kafannya pun kelindes hancur. Tapi ada juga yang kita lihat udah sekian puluh tahun, tapi jasadnya masih di dalam arti kata masih manjang, antara kaki sama kepala ada ibaratnya. Ini menunjukkan ciri orang-orang saleh. Apa itu menutup kemungkinan buat kehidupan kita? Tidak. Nah, disinilah kita pacu. Selagi kita masih hidup di alam dunia, jangan sampai waktu terbuang sia-sia tanpa kita menggapai pengetahuan ilmu agama. Lantas ilmu agama yang kita dapat apa? Sebab di dalam Islam agama itu nggak ada. Agama itu adanya di Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, gawatannya. Kamu agamanya apa? Ya agamanya Hindu. Kamu agamanya apa? Ya agamanya Buddha. Orang Islam apa? Agama bukan. Dinul Islam. Ya. Di Islam dipanggilnya bukan agama tapi din. Ya. Pernah mendengar kalau main ke Arab? Min aina anta? Dari mana kamu? Indonesia. Innakum din. Pada kamu agamanya apa? Apa ngomong dengan Arab? Kamu di Indonesia agamanya apa? Enggak ada. Kalimatnya din. Ya. Kalimatnya adalah din. Kalau din bahasa Arab, kalau di Indonesia kan itu adalah agama. Dipakai sama kita, nggak apa-apa, namanya minjem. Tapi namanya barang minjem ya harus bisa dipulangin. Kan kebanyakan orang kalau betah minjem kan jarang dipulangin. Ya, umumnya kalau orang minjem betah, suka malas dipulangin. Oleh karenanya ya biar bagaimanapun kita harus kembali kepada porsi Islam itu sendiri supaya kualitas Islam yang memang kita yakinkan kita bisa membawanya dengan sempurna. Nah, jadi kita kembali kata kunci yang menjadi terbukanya pintu surga dan ditempatkannya kita di dalam surga adalah kalimat miftahul jannah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Apa yang diomong rekomendasi Nabi adalah benar. Nabi bicaranya akhir. Nah sekarang kita tanya pada setiap personal diri kita masing-masing, kita udah berapa tahun masing-masing umur? Ada yang angka puluhan kan, di atas 50, ada yang juga puluhan di bawah 50. Awal dari lahirnya kita sampai kita mulai dididik orang tua belajar, itu kemana aja?
Masa iya perjalanan akhir gak ada awalnya, perjalanan akhir gak ketemu pertengahannya? Ini kita kejebak nantinya. Nabi berucap kata, barang siapa menjelang di akhir hayatnya, dalam kata kita mendekati sakaratul maut. Kalau dicontohkan kita berakhir di usia 50 tahun, dari 0 waktu 0 hari sampai 99 hari, itu kemana aja umur kita itu? Kan kita mengalami proses awal, pertengahan dan selanjutnya sebelum berakhir. Masa iya bicara tentang akhir nggak ada awal, bicara akhir nggak ada proses pertengahan? Apa iya di akhir kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah sebagai kata kunci miftahul jannah, sementara sehari-hari waktu dan peluang waktu ada? Ini kelemahan kita. Bicara akhir tapi nggak peduli awal, permulaan dan kelanjutannya. Barang untuk mencapai akhir kan perjuangannya dari awal. Betul kayak? Masa kita diem-diem aja, sibuknya dunia melulu, segambreng. Dikejar duit dapat, habis begitu saja. Jadi sebelum kita berakhir di akhir, nah semasa-masa beginilah kita proaktif mengkaji diri, memahami perjalanan untuk ketemu akhirat. Sebab kalau nggak ketemu akhirat ini ya Allah. Kalau kita di alam dunia itu dibatas umurnya, tapi setelahnya berangkat ke akhirat itu berkelanjutannya panjang. Contoh, kita kan punya kakek kan masing-masing. Andai kata kakek kita meninggal di tahun 1920, umpama andai kan di usia 50 tahun umpama. Kemudian diukur sekarang tahun 2020, berarti kan sudah 1 abad 2 tahun. Panjang gak ya? Waktu hidupnya cuma 50 tahun. Tapi selanjutnya hingga panjang 1 abad 2 tahun. Buktinya bagaimana? Sering kan dikirimin Fatihah, disekar, ziarah dan lain sebagainya. Berarti perjalanan akhirat lebih panjang, lebih banyak membutuhkan bekal. Sementara kita nggak ngehnya kita ya udah cari kebutuhan nafkah sehari-hari, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Ketemunya segitu-gitu doang. Ya, hari ini kerja, kita ikutin. Dapatnya berapa sih? Hari ini kita dagang, untungnya berapa sih? Selesai, ya emang selesai, ketemu. Tapi sebatas itu. Kalau kita nggak peduli tentang perjalanan akhirat, kemudian tidak ada yang menuntun, tidak ada yang ngayongin, tidak ada yang membuka jalan, terjebak kita dengan alam dul. Ya, ini dunia saudara-saudara. Ya. Dimanapun manusia ditempatkan, sekalipun di dalam masjid, tapi manusianya itu nggak lepas dengan indera. Apa nggak punya kepengen tuh indera? Ya, indera punya kepengen. Kalau ngeletakin duit, orang cuma 2 kan kompromi. Uang keropak masjid, karena berdua yang itu kan kompromi. Ya, pada dalam apalagi di luar masjid. Jadi bicara tentang keadaan apapun dalam perihal dunia, selagi ada indera yang disertai mata, telinga, hidung dan lain sebagainya, tidak menunjukkan barang murni. Yang murni siapa? Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? An-Nabi SAW dimaksum oleh Gusti Allah dengan sidiknya, amanahnya, tablignya, serta fatwa. Sekalipun kita nggak dapat derajat seperti itu, yang ada kepikiran untuk bebenah diri, membagus-baguskan diri, mengapik-apik diri, sekalipun tidak mencapai lebih tinggi di dalam presentasinya, tapi setidak-tidaknya kita ada kecenderungan ke situ. Dengan penuh harapan, apabila kita ada dalam kecenderungan seperti itu, terbukalah pintu rahmat, barakah, ridho Allah
Subhanahu wa ta'ala buat kita sekalian. Jadi kita ada masuk dalam level yang aman, jalur yang aman, ya. Nah, karena kita sebentar lagi memasuki bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita memasuki bulan Sya'ban. Kemudian beranjak di bulan suci Ramadan. Harapan kita banyak-banyaklah kita berdoa. Pertama, dalam iringan doa kita supaya diberikan taufik hidayah. Allah tetapkan iman Islam kita. Allah berikan kita sehat walafiat, kehidupan rezeki yang lancar, jauh dari musibah malapetaka maupun hal-hal yang tiada kita harapkan. Dan pada dasarnya mudah-mudahan kita ada di dalam berkah rahmat ridhonya Allah, syafaatul uzma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, itu saja dalam penyampaian nasihat dalam pengajian rutinitas kita bulanan, ya. Pada dasarnya perjalanan akhirat kita itu bukan membawa amal. Pada dasarnya perjalanan akhirat kita itu bukan membawa amal, tapi membawa akidah. Perjalanan akhirat kita itu adalah membawa akidah. Perihal hidupnya kita disertai dengan amal, tapi perjalanan akhiratnya adalah akidah. Jangan sampai lepas ini akidahnya, masya Allah mahal. Ya. Kan sudah kita praktekin kemarin. Orang sakit di ruang ICU, Hoja. Syariatnya jalan nggak? Ya. Nggak jalan. Masa iya kaki dibungkus suruh sholat 5 waktu, dikemplang sama dokter. Ya, ya, coba praktekin. Kaki kita lagi di bronkos nih, terus kita ngeluyur ke musola, pengen wudu, pengen ini. Ya. Orang stroke kan yang ketahuan tuh, yang bukan di rumah sakit, di rumah masing-masing. Orang stroke, perhatiin. Ya. Syariatnya jalan ya? Nggak jalan. Mau makan, disuapin. Mau duduk, dipegangin. Mau jalan, itu pun digandong. Tapi bicara akidahnya, putus. Masih ada secercah cahaya menjadi benteng pertahanan sekalipun di rumah sakit atau dalam keadaan stroke. Supaya apa? Terisolasi diri kita lepas dari perkara musyrik, murtad dan kufur. Sebab pertahanan kita semasa hidup kita di alam dunia jangan sampai terkena musyrik, ketemu murtad, ketemu kufur. Ada jampe doa yang mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau jampe kufur, murtad, musyrik nggak ada jampenya. Ya. Tapi untuk membuat basic pertahanannya harus didudukan dengan perkara ilmu akidah. Orang zina masih diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Orang ngebunuh masih diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Ngerampok masih diampuni oleh Gusti Allah. Tapi kalau sudah musyrik, murtad, kufur, ada obat? Nggak ada obat. Nah ini pertahanan kita. Jangan sampai pertahanan jebol. Ngaji kagak, deket sama ulama kagak, tapi jadi pengen surga dari setan ya. Duduk sama orang alim. Dan orang alimnya menuntut kita dalam perjalanan akhirat dengan membawa kalimat thayyib. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbana ya Maulana bihaqqil Fatihah syirul Fatihah wa bima'anatil Fatihah. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham dafil bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim. Allah yu'dina 'aluman nafi'a waghfir lana wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ya نسألك يا رحمن الدنيا الآخرة كل أمورنا من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا يا كريم آتنا في الدنيا حسنة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على